minggu pada hari ini. Nah, sebelum mulai sekolah minggu, ada pesan dari guru-guru sekolah minggu. Nah, adik-adik nanti persembahannya dimasukin ke dalam amplop, lalu disimpan dulu di rumah. Nah, nanti persembahannya diberikan ke guru-guru sekolah minggu saat bertemu di gereja. Oke? Oke. Sebelum kita memulai sekolah minggu pada dini hari ini, mari kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar. Anak-anak semuanya, bagaimana? Sudah siap beribadah ya? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Amsal 17 ayat 17. Anak-anak nanti bisa membaca bersama-sama, tetapi kita akan berdoa dulu sebelum kita membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Ditirukan ya anak-anak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi, untuk hari yang cerah pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk orang tua yang baik hati, untuk saudara-saudara yang menyayangi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini beribadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Anak-anak semuanya, kalian tentu sudah menyiapkan Alkitab. Tadi kita akan membuka kitab Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, hari ini Bu Wiwi akan bercerita tentang sahabat. Judulnya adalah Dua Sahabat. Nah, ada seorang anak namanya Budi. Budi mempunyai dua orang sahabat. Yang satu namanya Maria dan yang satunya lagi namanya Arya. Mereka itu sangat senang ketika berkumpul, bercanda-canda, tertawa-tawa. Banyak orang yang iri melihat keakraban mereka bertiga. Anak-anak, pada suatu hari Arya
melihat Budi lewat di depan rumahnya. Segera Arya menghampiri Budi. Wah, ini pasti Budi akan mengajak aku bermain-main. Itu dalam pikirannya. Lalu dia memanggil Budi. Budi, Bud, mau mengajak main aku ya? Tapi kemudian Budi menjawab, oh maaf Arya, aku tidak sedang ingin bermain. Aku akan pergi ke warung membeli obat. Ibuku sedang sakit di rumah. Oh, ya sudah. Arya menjadi agak kecewa karena dia sudah bosan di rumah terus. Tidak bisa bermain-main, jadi bosan. Tetapi si Arya berpikir, wah kasihan juga tadi ya wajahnya Budi, kok pucat seperti itu, tidak biasanya seperti itu. Ya sudahlah, aku nonton televisi saja. Tidak berapa lama dia menonton televisi, tiba-tiba ada suara yang sangat keras, suara Maria sahabatnya. Arya, sini Lalu kemudian Arya keluar rumah. Ada apa? Maria teriak-teriak. Sini ayo kita lihat Budi. Budi ada di sana. Ada apa? Katanya Budi pingsan. Oh, ya sebentar. Aku mematikan televisi dulu. Nanti aku menyusul ya. Lalu si Arya masuk ke dalam dan berusaha untuk mematikan televisinya. Anak-anak, ketika mau dimatikan televisinya, ternyata di situ film kartunnya sedang seru. Ini film kartun kesukaanku. Sebentar, aku mau nonton sebentar. Nah, ketika sedang menonton begitu, si Arya lupa bahwa dia harus keluar untuk melihat Budi. Lalu dia teruskan menonton televisi. Sementara itu, Maria mendatangi di kerumunan. Oh, ternyata di sana Budi sedang tergeletak. Ada apa ya? Banyak orang berkerumun di situ. Lalu mereka menolong Budi. Untung orang-orang di situ baik sekali. Kemudian Budi ditolong dan akhirnya bisa sadar kembali. Maria menunggu Budi di situ sampai keadaan Budi pulih kembali. Setelah agak beberapa lama, kemudian Maria mengantar Budi untuk pulang ke rumah Budi. Anak-anak, mereka berjalan pelan-pelan karena ternyata Budi itu badannya masih agak lemas. Ya. Ketika Maria masuk ke dalam rumahnya, dia ingin mencarikan makanan dan minuman supaya Budi tidak lemas. Tahu nggak anak-anak? Di dalam rumah Budi itu tidak ada makanan apapun. Mungkin Budi tadi pingsan karena belum makan. Jadi badannya lemas. Kasihan ya. Kasihan tidak anak-anak? Lalu Maria segera pamitan. Budi, aku mau pulang dulu ya. Kamu istirahat dulu di sini. Jangan kemana-mana. Iya Maria, terima kasih ya. Lalu Maria pulang ke rumah. Dia menceritakan pengalaman tadi kepada ibunya. Menceritakan kejadian yang dialami oleh Budi itu. Lalu ibunya, Ibu Maria, ikut mendengarkannya dengan penuh perhatian. Wah, kasihan sekali Budi. Bu,
boleh nggak saya minta makanannya sedikit? Untuk apa, Nak? Itu di rumah Budi itu tidak ada makanan sedikit pun. Saya bawa ke sana ya, Bu. Ya, tentu saja boleh, Maria. Ibu senang dan bangga karena Maria menjadi sahabat yang penuh kasih dan peduli kepada temannya. Silakan sana, ambil. Segera Maria kemudian mengambil makanan itu dan dibawanya ke rumah Budi. Sampai di rumah Budi, makanan yang itu diserahkan kepada Budi. Tentu saja Budi sangat senang sekali. Terima kasih ya Maria, kamu sudah mempedulikan aku, kamu menolong aku. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan telah memberikan sahabat yang baik untuk aku. Nah, anak-anak, itu cerita sedikit tentang persahabatan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita di atas, yang manakah yang dapat disebut sahabat sejati? Apakah Arya? Apakah Maria? Atau ketiga-tiganya adalah sahabat sejati? Nah, untuk mengingat-ingat cerita tadi, coba anak-anak menjawab pertanyaan Bu Wiwi ya. Yang pertama, siapa nama sahabat Budi? Ya benar, Maria dan Arya. Di antara mereka, Maria dan Arya, siapakah yang tetap bersama saat Budi mengalami kesulitan? Ya, Maria, betul. Siapa yang tidak mempedulikan Budi? Yang tidak peduli kepada Budi? Betul, Arya. Anak-anak sudah mendengarkan dengan baik, bagus sekali. Anak-anak Tuhan yang baik sekali. Nah, anak-anak pernah tidak mendengar istilah ini? Teman di saat senang. Teman di saat senang itu adalah istilah bagi seseorang yang mau menolong jika keadaannya segala sesuatunya lancar, suasananya menyenangkan. Itu adalah teman di saat senang. Menurut kamu, antara Maria dan Budi, mana yang disebut teman di saat senang? Apakah Maria atau Budi? Silahkan dijawab sendiri ya. Nah, anak-anak semuanya, kamu semuanya menginginkan sahabat yang bagaimana? Apakah sahabat yang seperti Maria atau sahabat yang seperti Arya? Kalau kamu menjadi sahabat, kamu ingin menjadi sahabat yang seperti apa? Nah, agak bingung juga ya menjawabnya. Masing-masing mempunyai jawaban sendiri-sendiri. Ingin yang suka memberi uang. Aku kalau jadi sahabat ingin memberi pertolongan. Kalau aku punya sahabat, aku ingin minta sahabatku makanan. Nah, apakah seperti itu jawabannya? Nah, sebelum kita teruskan, mari kita membaca sekali lagi kitab Amsal 17 ayat 17 dengan lengkap. Tadi Bu Wiwi membaca pada awal, itu hanya sebagian. Sekarang kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu
dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya anak-anak, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjadi sahabat yang mampu menaruh atau memberikan kasih sayang pada setiap waktu, baik senang maupun sedang mengalami kesulitan. Nah, sekarang coba anak-anak ingat, apakah anak-anak mempunyai sahabat? Apakah anak-anak ingat siapa nama-nama sahabat itu? Berapa orang? Coba dipikir-pikir dulu. Ketika kamu berpikir, apakah dalam pikiranmu itu menyebutkan ibu sebagai sahabatmu? Atau mungkin menyebutkan ayah sebagai sahabatmu? Atau bahkan ada yang juga menyebutkan Tuhan Yesus adalah sahabatmu? Ya, Tuhan Yesus meskipun tidak diminta, Dia mau menjadi sahabat kita. Mari kita baca dalam Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Sudah ketemu ya? Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa." Artinya, Tuhan Yesus selalu menyertai, baik siang, malam, pagi, hari ini, besok, selalu Tuhan menyertai. Tidak pernah henti, selalu dan selalu. Tuhan Yesus menjadi sahabat kita, itu selalu menyertai kita. Kalau kamu menjadi sahabat, kamu juga selalu menyertai sahabat itu. Selalu kalau sahabatmu adalah ayah, kamu harus menyertai terus ayahmu kemana-mana. Ibu sahabatmu, kamu harus menyertai ibu kemana-mana. Tapi bisa tidak seperti itu? Bisa tidak anak-anak menjadi sahabat seperti Tuhan Yesus lakukan? Nah, kelihatannya tidak mungkin ya. Itulah Tuhan Yesus itu Maha Kuasa dan penuh kasih. Tetapi kita harus berusaha menjadi seorang sahabat yang baik bagi saudara kita, teman-teman kita. Sahabat kita itu bisa teman kita, bisa ayah, ibu, adik, kakak, dan orang-orang di sekitar kita. Kita berusaha untuk mampu mengasihi dan mempedulikan sahabat kita itu, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Kita mempunyai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang luar biasa, yang akan memberi teladan kepada kita untuk menjadi sahabat sejati. Jadi, tetaplah dekat dengan Tuhan. Tetaplah berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan yang berkarya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami menjadi seorang sahabat yang baik, sahabat yang menaruh kasih setiap waktu, sahabat yang mau berusaha untuk menyertai sahabat kami. Meskipun kelihatan sulit ya Tuhan, tapi
Kami percaya Tuhan akan memampukan kami, sehingga kami adalah sahabat yang baik bagi teman kami, dan teman kami adalah sahabat yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga apa yang kami dengarkan ini akan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi udah mendengarkan firman Tuhan tadi kan, jadi intinya kita harus menjadi sahabat yang baik saat suka maupun duka. Saat kesusahan pun kita harus selalu ada. Habis ini kita mau apa Mbak Devi? Kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, persembahannya sudah disiapkan ya. Nah, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Sungai Sukacita. Terima kasih Tuhan untuk kami hari ini. Pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan ini supaya Tuhan memberkati persembahan ini supaya persembahan ini dapat berguna untuk